Puji nama Tuhan, segera kita akan menaikkan ibadah kita pada pagi hari ini. Tidak lupa saya ucapkan bagi kita sekalian yang sudah berupaya hadir pagi hari ini, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Masih ada haleluya? 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 Mari kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya! Haleluya! Puji nama Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang baik bagi kita. Sepanjang minggu kita boleh ada semua karena anugerah pertolongan Tuhan yang begitu indah, begitu ajaib dalam kehidupan kita. Hingga pada pagi hari ini kita ada semua kuat sehat oleh karena kemurahan Tuhan. Patut kita syukuri pagi hari ini lewat ibadah kita pagi hari ini. Mari kita sejenak untuk kita masuk di dalam pujian dan penyembahan. Tapi sebelumnya itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala pujian pengagungan hanya bagi-Mu Tuhan pada pagi yang indah ini. Kami bersyukur buat waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami pagi hari ini. Itu dalam mempersembahkan pujian pengagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Karena kami menyadari Tuhan, tanpa Tuhan dalam hidup ini, hidup kami adalah sia-sia. Olehnya itu Tuhan pagi hari ini, kami butuh Tuhan, kehadiran Tuhan lewat ibadah kami pada pagi hari ini. Kami butuh Tuhan, kehadiran-Mu lewat ibadah penyembahan kami pagi hari ini. Kami butuh sukacita yang dari Tuhan lewat ibadah kami pada pagi hari ini. Taruh roh pujian dalam hati kami, roh penyembahan yang begitu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan di saat kami memuji, memuliakan, mengagungkan Engkau, ada satu upaya iblis untuk menggagalkan setiap pemikiran konsentrasi kami. Untuk kami tidak fokus dalam pujian dan penyembahan. Kami satukan iman percaya kami ikat tolak tengking Dia di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah pada pagi hari ini ibadah kami menjadi ibadah yang diberkati Tuhan. Umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang terlibat dalam pelayanan pagi hari ini, pemain musik, song leader, singer, anak-anak kami yang kemain rebana Tuhan, semua kami tinggal di dalam urapan Allah. Kami buka ibadah kami pagi hari ini, kami alaskan hanya di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan kekasih jiwa kami. Yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan. Kita angkat satu pujian ini, Ku masuk ruang Maha Kudus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Amin. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Lagi kita ulangi pujian ini. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati
hati tulus menyembah. Lagi katakan, ku masuk ruang Maha Kudus. Amin. Dengan darah anak domba ku masuk dengan hati tulus menyembah-Mu, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, dan ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sama-sama katakan, masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah-Mu, menyembah. Lagi katakan, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk hati tulus menyembah-Mu, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, dan ku menyembah-Mu, ku lagi Bapa-Mu, ku menyembah-Mu, amin, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, dan ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu Tuhan, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, oh ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu. Lagi katakan, ku menyembah-Mu. Untuk menghormati hadirat Tuhan, sejemput kita semua berdiri. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, pagi hari ini bersiapkan
hatimu untuk menyembah Tuhan. Bamu, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami akan masuk dalam pelataran-Mu pagi hari ini. Kami ada semua karena kebaikan Tuhan. Olehnya itu kami rindu mempersembahkan yang terbaik Tuhan. Katakan, ku menyembah-Mu. Lebih lembut lagi pada pagi hari ini, katakan, ku menyembah-Mu. Ku menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ku sembah-Mu. Ku menyembah-Mu. Amin, amin, amin. Ku sembah-Mu sebab nama-Mu kudus. Sekali lagi katakan, Tuhan, ku menyembah-Mu, ku semua katakan, Bamu, ku sembah-Mu Tuhan, dan ku menyembah-Mu. Amin. Ku sembah-Mu, Bamu, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu Tuhan, ku sembah-Mu, dan ku amin, amin. Kami menyembah-Mu Tuhan, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus. Kuduslah Engkau, kudus Tuhan, sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan, sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kuduslah Engkau Tuhan, kudus Tuhan. Oh, kami sembah Engkau Tuhan. Sejenak kita sembah Dia. Amin. Kami muliakan nama-Mu, sebab Engkau Allah yang kudus. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Allah yang baik. Kami muliakan nama-Mu, kami agungkan nama-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik. Sembah, sembah, sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sembah, sembah, sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang ajaib. Nama-Mu berkuasa di bumi dan di surga. Oh, terima kasih Bapa atas perbuatan-Mu yang ajaib. Besar anugerah-Mu, besar pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan, diagung dibesarkan nama-Mu. Allah yang perkasa, luar biasa Engkau.
ajaib namamu. Terima kasih Tuhan, kami puji, kami sembah. Haleluya, glory, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini kita datang di tempat ini, kerinduan kita dipulihkan, dijamah Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan kita dalam hidup ini harus kita hadapi, tapi harus kita berjalan bersama Tuhan, karena Dia Allah yang besar, Allah yang sanggup memberikan kita jalan keluar, solusi yang terbaik. Mari kita jalani kehidupan ini bersama-sama dengan Tuhan. Kita percaya kita pasti dipulihkan, dikuatkan, oleh karena Dia Allah yang luar biasa berkuasa dalam kehidupan kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Biar awan kemuliaan-Mu, mari kita nyanyikan pujian ini. Turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hati kami Tuhan. Memenuhi, sekali lagi dengan lembut katakan, biar awan kemuliaan-Mu amin, amin. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi setiap hati kami. Sama-sama lagi katakan, hatiku biar awan kemuliaan-Mu. Amin. Sekali lagi katakan, biar awan kemuliaan-Mu. Amin, amin. Turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, mari berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Kita tetap tinggal berdiri pagi hari ini Tuhan. Kami mau bersorak bersuka cita, karena kami tahu hanya Engkau yang layak dipuji, disembah. Yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan. Kita angkat pujian ini. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Haleluya. Amin.
haleluya. Mari sama-sama katakan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu, janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu balikku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Sebab ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Lagi sama-sama katakan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu, janji-Mu, terang bagi jalan-jalan. Kebenaran-Mu menuntut setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Semua katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam Tuhan. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sebab jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Amin. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Lagi terbang tinggi di awan, amin, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman. Lagi katakan, oh, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Amin. Oh. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Masih mau memuji Tuhan. Amin. Amin. Kita angkat lagi pujian ini. Haleluya. Glory, haleluya. Satu hal yang kupinta. Glory, haleluya. Amin. Tuhan adalah terangku. Haleluya. Mari sama-sama katakan.
Ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di jalan anugerah. Semua Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buat hidupku di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Oh, haleluya, amin. Mari sama-sama katakan, satu hal yang ku minta, satu hal yang ku minta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Semua katakan, Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Amin. Buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama. Lagi katakan, Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buat hidupku di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu dan aku percaya. Oh, haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Allah kita. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Saya tidak bawa lebih jauh dalam puji-pujian. Segera kita akan berikan korban persembahan yang pertama. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari sama-sama katakan, apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Lagi, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah.
lagi katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakan Tuhan bagi yang mengasihi Dia. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang sudah memberikan korban persembahan pada pagi hari ini. Segera kita akan mendengarkan firman Allah pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati pemikiran kita di hadapan Tuhan untuk sejenak kita merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup kami Tuhan. Pernah kau biarkan Tuhan. Amin. Hanya ada padamu Tuhan. Tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Amin. Berikan kami pertolongan, anugerah-Mu besar Tuhan, melimpah di dalam hidup kami. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Tak pernah kau biarkan, ku sendiri.
kekuatan, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kami ragukan kasih-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Amin. Ku lewati semua perkenananmu, ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu Tuhan. Tidak pernah kami ragukan Tuhan kasih-Mu. Tak pernah ku ragukan. Semua sama-sama katakan, bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua, amin, perkenananmu, ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, yang bertindak, memberikan kami pertolongan. Katakan pada Tuhan, anugerah-Mu besar Tuhan. Sama Tuhan katakan, bersamamu, bersamamu Bapa. Untuk mempersiapkan firman Allah, sejemput kita semua bangkit berdiri. Terus nyanyikan pujian ini sebelum kita belum masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Hanya perkenanan Tuhan memampukan kita. Teguhkan hati kami Tuhan. Engkau yang bertindak, memberikan kami pertolongan-Mu Tuhan. Sebab anugerah-Mu besar melimpah-melimpah dalam hidup ini. Sekali lagi lebih lembut katakan, bersamamu Bapa. Bersamamu kita bisa lewati persoalan hidup kalau kita bersama dengan Tuhan. Hanya perkenanan Tuhan
jadikan hati kita dipulihkan. Teguhkan hati kami Tuhan. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan pada hamba-Nya. Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu besar Tuhan. Haleluya Yesus. Melimpah. Anugerah-Mu besar Tuhan. Haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan kami hanya kembalikan kepadamu. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, bahkan teramat baik dalam hidup kami. Layaklah Engkau selalu kami puji, layaklah Engkau selalu kami muliakan, layaklah Engkau selalu kami tinggikan, sebab Engkau ajaib dalam hidup kami. Kami telah memuji, memuliakan nama-Mu. Kami percaya seberapa pujian, penyembahan yang sudah kami naikkan, Tuhan sempurnakan semuanya, sehingga menjadi sebuah dupa yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu adalah sumber kekuatan. Firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami. Firman-Mu adalah terang bagi jalan kami. Biarlah Tuhan kuduskan kami semua. Layakkan kami semua. Sehingga firman-Mu tidak pernah pergi dan kembali dengan sia-sia. Tapi firman-Mu selalu berhasil meneguhkan, mengkuatkan kami. Membawa kami mengerti kehendak Tuhan. Lalu kami diberkati selalu dalam hidup ini. Kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mau coba mengganggu konsentrasi hati, pikiran, pendengaran kami. Untuk menerima firman-Mu, semua kami halaukan, kami singkirkan semua dalam nama Yesus. Biar hanya kuasa-Mu yang ada di tengah-tengah kami. Sehingga firman-Mu tertabur di tanah hati yang subur, bertumbuh dan berbuah. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk menikmati dan menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya tentunya sangat bersyukur kepada Tuhan, sebab hanya karena perkenanan Tuhan semata, sehingga hari ini saya bisa diizinkan lagi boleh bersekutu bersama-sama dengan seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di Mahoni. Haleluya, bahkan lebih khusus untuk menikmati dan meraih berkat lewat ibadah kita. Karena firman Tuhan berjanji, orang yang beribadah pasti akan menikmati berkat ibadah itu sendiri. Tentunya saya tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih tentu kepada Tuhan yang sudah menyertai kami dalam perjalanan sehingga kami boleh tiba di sini. Dan kemudian yang kedua, ucapan terima kasih kepada keluarga hamba Tuhan, Oma, keluarga gembala yang mempercayakan kepada kami hari ini kembali untuk bisa berdiri di tengah-tengah sidang jemaat Tuhan untuk menjadi saluran berkat lewat pemberitaan firman Tuhan. Saudara-saudara, saya tidak akan panjang lebar karena semua kita orang sobaku tahu. Mari saya ajak kita segera melihat kebenaran firman Tuhan. Saya ajak kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Ayub pasal 22. Ayub, kitab Ayub pasal 22.
Kitab Ayub pasal 22 ayat yang ke-21 mulai saya akan baca sampai ayatnya yang ke-27. Rupanya ayat ini agak sedikit panjang, namun tidak mengapa saudara, kita sama-sama menikmati haleluya kebenaran firman Tuhan ini. Kitab Ayub pasal 22 mulai ayat yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Berlakulah ramah terhadap dia, supaya engkau tentram. Amin saudara. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. 22. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya, dan taruhlah firman-Nya di dalam hatimu. Apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu, membuang biji emas ke dalam debu, emas Ofir ke tengah-tengah batu sungai, dan apabila Yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu, maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa dan akan menengadah kepada Allah. 27. Jikalau engkau berdoa kepadanya, Ia akan mengabulkan doamu, dan engkau akan membayar nasarmu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini saya akan bicara tentang apabila kita tetap hidup benar, maka pasti akan terus diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Saudara-saudara, saya tentu bangga ya punya kampung, punya jemaat Tuhan yang tetap kuat, tetap setia dalam mengiring Tuhan, bahkan melayani Tuhan, saudara-saudara. Sehingga jemaat di sini merupakan jemaat yang senantiasa ditolong dan dibela oleh Tuhan. Sekalipun kemarin, saudara-saudara, baru saja dilanda oleh banjir, tetapi kemurahan Tuhan hari ini, saudara-saudara, kita bisa menikmati suasana yang nyaman lagi. Kita percaya semua ini hanya karena kasih karunia Tuhan. Saudara-saudara, dalam penjabaran kebenaran firman Allah hari ini, Ayub adalah seorang yang hidup benar, hidup takut akan Tuhan, hidup mengasihi Tuhan. Bahkan Alkitab katakan dia adalah orang yang benar-benar selalu melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan, menjauhi semua kejahatan. Kalau saudara lihat dalam pasal 1. Lalu karena akibat dia hidup benar, maka Ayub ini dikatakan dia adalah orang yang sangat diberkati. Bahkan dikatakan dia adalah orang yang kaya pada waktu itu. Kenapa? Karena dia adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan. Sebab itu saudara-saudara, kalau kita ingin terus selalu merasakan berkat-berkat Tuhan, selalu mengalir dalam hidup ini, kita harus selalu berusaha untuk bawa hidup kita, hidup melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Karena Alkitab itu adalah merupakan pedoman, petunjuk atau dasar untuk kita melangkah agar kita terus menikmati apa yang baik, maka tentu kita harus berusaha relevankan hidup kita sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saudara-saudara, tentu di sini tidak ada yang tidak ingin diberkati oleh Tuhan. Semua kita ingin selalu diberkati oleh Tuhan. Kalau kita bicara tentang berkat, banyak sekali. Berkat kesehatan, berkat kekuatan, saudara. Bahkan di dalam segala hal. Intinya saudara-saudara, karena kita punya pedoman sebagai orang percaya, anak Tuhan, maka firman Allah itu merupakan panduan, saudara-saudara, dalam perjalanan hidup saya dan saudara. Jadi, kita lihat di sini bahwa bukan berarti setelah kita menjadi anak Tuhan, kita lepas dari masalah, kita lepas dari tantangan. Tidak. Ayub ini saudara-saudara sudah kita tahu bagaimana persoalan, tantangan, ya, tekanan yang datang dalam hidupnya. Tapi tidak menyurutkan imannya, tidak menyurutkan semangatnya untuk tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Sekalipun kondisinya sangat-sangat terpuruk, saudara. Tapi
tidak pernah memudarkan dia untuk tidak lagi mau mengasihi Tuhan. Sekalipun banyak orang yang memberikan kritik-kritik tajam, termasuk Elifas ini, saudara-saudara. Ya, tapi dia tetap berprinsip bahwa apapun yang terjadi, saya mau tetap hidup benar dan benar, saudara-saudara. Kita tahu bahwa akhir daripada kehidupan Ayub ini, saudara, Alkitab katakan dia diberkati oleh Tuhan 2 kali lipat. Amin, saudara. Jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap komitmen untuk hidup benar, melangkah sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu adalah merupakan jaminan setiap anak Tuhan, orang percaya. Saudara-saudara, bagaimana sikap kita supaya kita terus diberkati oleh Tuhan? Saudara-saudara, yang pertama, kita lihat tadi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam ayat yang ke-21. Ya, sikap yang harus kita lakukan supaya kita tetap diberkati oleh Tuhan. Yang pertama dalam ayat ke-21 di sana dikatakan begini. Berlakulah ramah terhadap dia, supaya engkau tentram. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Saudara, siapa mau suka rugi? Selalu mau suka supaya perjalanan hidupnya rugi. Coba tolong angkat tangan. Yang mau suka rugi selalu. Tidak ada. Semua kita ingin hidup maunya tentram. Amin. Maunya kita tentu ingin selalu menikmati apa yang namanya keuntungan. Saudara, keuntungan itu adalah bagian daripada janji Tuhan. Ya. Sedangkan Yosua saja Tuhan bilang begini. Kalau mau suka untung, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Supaya perjalananmu berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi bukan berarti setelah kita untung, orang dikatakan orang mata duitan. Tidak. Lain kalau saudara mata duitan, tidak. Saudara, itu berbeda. Tapi kalau kita untung karena kita hidup melakukan firman Tuhan, itu adalah keuntungan sejati. Amin, saudara. Banyak orang memperoleh keuntungan bukan keuntungan sejati. Tapi kalau kita berhasil, kita diberkati, kita untung karena kita hidup mentaati firman Tuhan, itu adalah sebuah keuntungan sejati yang dijanjikan oleh Tuhan dalam hidup kita. Mari kita selalu berlaku ramah terhadap dia. Saudara-saudara, kalau saudara lihat Kamus Bahasa Indonesia, ya, kata ramah, ya, saudara bisa lihat apakah arti kata ramah. Ya. Arti kata ramah dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya baik hati, ya, menarik budi bahasanya. Artinya jangan kita sembarang ngomong sama Tuhan. Ketika kita ada masalah, kadang-kadang kita langsung mulai bafeto, kita ini sebuah gereja sejujur perpuluhan, sekuat berdoa, kenapa ini masalah masih datang? Kita harus tidak boleh sembarang buang kata-kata kepada Tuhan, saudara. Jadi orang yang berlaku ramah terhadap dia ini, saudara, ya, orang yang selalu memberikan tutur kata sikap yang baik, lalu kemudian bergaul dengan Tuhan, ya. Ini orang yang selalu berlaku ramah terhadap dia ini adalah orang yang selalu bergaul ramah dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, saudara. Jadi ini yang diinginkan oleh Tuhan. Saudara, tidak lama lagi kita akan memasuki masa raya Paskah. Saudara, Jumat ke depan kita akan memasuki masa raya Paskah. Ya, Yesus datang menebus saya dan saudara supaya kita hidup benar. Selain keselamatan kita nikmati, dia pun ingin supaya kita terus meraih berkat-berkat Tuhan itu. Saudara-saudara, kalau dulu kita menjadi seteru Tuhan, bermusuhan dengan Tuhan, sekarang Tuhan mau supaya kita akrab dengan dia, kita ramah terhadap dia, kita, saudara-saudara, bergaul erat dengan dia, intim dengan Tuhan. Jangan kita jauh dari Tuhan, saudara-saudara. Jadi itu tujuan Tuhan menyelamatkan saya dan saudara. Supaya kita terus menikmati pertolongan Tuhan itu, mari kita selalu berlaku ramah terhadap dia, kata firman Tuhan. Saudara, mari kita
selalu berusaha untuk menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Tentu kalau orang yang selalu ramah, bergaul intim dengan Tuhan ini orang rajin ibadah, rajin berdoa, ya, rajin puasa, apalagi mentaati seluruh kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, itu bagian daripada orang yang menjalin hubungan dengan Tuhan atau ramah dengan Tuhan. Dengan demikian maka kita akan memperoleh hidup yang tentram. Ya, saudara, waktu saya menikah di Kota Palu, saudara, saya tidak mendapatkan bingkisan berupa uang. Tapi ada seorang hamba Tuhan, dia gembala salah satu gereja karismatik di Kota Palu, saudara. Mereka pada waktu itu mereka punya gereja itu dekat dengan Mary Glow, ya, saudara. Kebetulan dia hadir dan dia memberikan bingkisan kepada kami bukan berupa uang, tapi saudara dia memberikan bingkisan berupa ayat firman Tuhan, saudara. Saya hubungkan dengan ayat ini. Engkau akan tentram kalau engkau berlaku ramah terhadap dia. Bunyinya dalam kitab Yesaya pasal 48 ayatnya yang ke-18. Dia bilang begini, saudara. Yesaya pasal 48 ayat ke-18 dia bilang begini. Oke. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahtera. Ya. Tadi ketentraman, damai sejahtera. Damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah-limpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara, ini bingkisan yang hamba Tuhan itu berikan kepada kami. Ya, saya hitung-hitung, saya ada di Banggai Kepulauan, saya sudah 29 tahun. Saudara, menuju ke 30. Ya, kalau bukan karena pertolongan Tuhan, kalau bukan karena damai sejahtera dan ketentraman dari Tuhan, ya, saudara-saudara, tentu mungkin saya sudah menyerah, ya, saudara. Tapi saya tidak pernah berpikir untuk balik ke Morowali, saya tidak pernah berpikir untuk kemana-mana, enggak, saudara. Palingan kalau saya ada kepentingan pelayanan, baru saya bisa muncul di sini, saudara. Dan saya selalu merasakan bagaimana pertolongan Tuhan itu selalu nyata. Ya, saudara-saudara, saya ada di sini sekali lagi saya katakan karena pertolongan Tuhan. Saya bersyukur karena jemaat Mohoni, saudara-saudara, sekalipun saya jauh di sana, tapi saya anggap saudara selalu punya kontribusi dengan kami di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya, saya percaya setiap kontribusi bantuan-bantuan yang saudara berikan kepada kami, saudara-saudara selama ini tidak akan pernah sia-sia. Ya, bukan karena Yosnar orang Mohoni, tapi karena melakukan firman Tuhan. Ya, karena Tuhan bilang, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu bukan karena untuk Yosnar, tapi lakukan seperti untuk Tuhan. Dan kita pasti diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Makanya kita selalu bawa hadiah supaya jemaat tetap kuat. Ya, saya membangun, saudara, baru 4 tahun, tiba-tiba yang lalu saya dikasih nilai nominal uang 65 juta. Tunai itu, saudara. Ya, tunai 65 juta. Saya langsung atap, saya langsung plester, saudara-saudara. Itu luar biasa. Setelah selesai, saya berpikir lagi, saya mau plafon dengan lantai. Tiba-tiba baru-baru ini ada anak Tuhan yang menyumbang, ya. Dia tanya saya, Om, mau butuh kasibor atau apa? Saya bilang triple saja, Ci. Soalnya saya bilang kalau kasibor pertama berat, yang kedua jangan sampai ada goncangan-goncangan, ya, bisa pecah dan bisa membahayakan orang. Jadi saya bilang triple saja, cuma kalau boleh 5 mili. Oh iya, siap Om. Dia bantu saya 60 lembar.
Sekarang sementara dipasang oleh tukang saya, hamba Tuhan juga saudara. Hamba Tuhan. Ya. Setelah itu, dia tanya lagi, Om coba tolong hitung berapa dia punya jumlah itu tehel yang dibutul. Ya, ukuran 50. Ya saudara. Saya suruh hitung sama tukang. Saya bilang, Ci, menurut hitungan tukang dia bilang 150. Ya, 150. Oke. Hitung dengan DP teras, Om. Saya hitung 158. Langsung tunai dia kirim, saya langsung beli di toko. Dia sendiri yang suruh pilih, saudara. Jadi saya ada di sini karena Bacari akan DP tukang. Dia punya sewa tukang, saudara. Ya, saya ada bawa madu yang mau menyumbang. Saya percaya setiap sumbangan saudara diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi saya tidak minta percuma saudara punya doi. Saya kasih supaya saudara kuat cari doi. Ada madu di sana. Barangkali Om Gerson pasti dapat ambil 5 itu. Ya, puji Tuhan saudara. Saya lanjut. Jadi saudara-saudara, kalau kita ingin diberkati oleh Tuhan, mari kita selalu berlaku ramah terhadap Dia. Ya, sekecil apapun yang saya peroleh saudara, saya tidak mau rusak itu berkat. Saya bilang sama jemaat, kalau saya mau minta doi sama kamu, kamu tidak mampu. Setiap kali kalau saya keluar, saudara cukup, saudara bantu saya dalam doa. Saudara, dan mereka sangat percaya. Sehingga orang sendiri kadang-kala kalau saya bawa bilang, macam baru-baru ini, saya bawa tehel dalam jumlah sekian. Dia bilang, oh Tuhan, luar biasa. Nah, itu saudara. Kita akan selalu melihat bagaimana pertolongan Tuhan. Dan itu adalah bagian bagaimana Tuhan membuat kami selalu bersuka cita bahwa Tuhan itu memang hebat, Tuhan itu luar biasa. Apalagi kalau kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Saudara-saudara, kita tidak akan pernah rugi kalau kita berlaku ramah terhadap Dia. Melakukan apa yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Poin yang kedua, kalau kita ingin selalu mau menikmati berkat Tuhan. Saudara lihat ayat yang ke-22, kita terus berpacu. Dalam ayat yang ke-22 yang kedua di sana dikatakan, terimalah apa yang diajarkan mulutnya dan taruhlah firman-Nya di dalam hatimu. Amin saudara. Yang kedua, setiap kali pemberitaan firman Tuhan itu, mari kita terima, kita perhatikan. Roma 1 ayat 16 yang dikatakan, Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Jadi satu-satunya Injil itu adalah sebuah kekuatan yang bisa menolong kita. Saya kalau ada sesuatu yang saya ragukan, saya hanya bawa kepada Tuhan. Saudara-saudara. Jadi setiap firman, mari kita dengar, kita perhatikan, lalu kemudian kita taruh firman itu di dalam hati kita. Amsal 13 ayat 13 berkata, siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Saudara-saudara, tetapi siapa memperhatikan firman akan menerima balasan dari Tuhan. Jadi saudara-saudara, setiap firman dalam bentuk apapun yang datang dalam hidup kita, mari kita perhatikan dan mari kita terima. Coba saudara lihat, saya ingin lagi kita lihat dulu Amsal 13 ayat 13. Ya. Supaya ini Tuhan kasih ingat saya, tidak ada dalam konsep saya, tapi kemudian Tuhan kasih ingat lagi. Amsal 13 ayat 13 dia bilang begini saudara. Siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Amin. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Jadi tidak ada alasan, itu pendeta itu cuma, ada yang pernah bilang cuma bumbu-bumbu saja, tidak ada kata bumbu-bumbu. Tuhan bilang langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan ini kekal untuk selama-lamanya. Jadi firman ini saudara, apapun bentuknya yang datang dalam hidup kita, mari kita terima dengan sukacita. Karena firman ini adalah sumber kehidupan dan merupakan jaminan yang ajaib dalam hidup kita. Bagaimana ketika firman disampaikan? Tuhan bilang, terimalah apa yang diajarkan mulutnya, ya, dan taruhlah firman-Nya di dalam hatimu. Saudara, jangan biarkan iblis mencuri firman itu. Tapi
izinkan firman itu selalu ada di dalam hati kita. Sehingga firman itu yang akan selalu menuntun hidup kita. Pujian tadi berkata, firman itu adalah pelita bagi kaki kita dan suluh dan terang bagi jalan hidup kita, saudara. Jadi mari kita selalu terima firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Kitab Yakobus berkata, kita bukan hanya mendengar, tapi benar-benar menjadi pelaku, maka kebahagiaan dari Tuhan itu akan kita miliki. Saudara, kalau kita terima firman Tuhan, coba saudara lihat kitab Yakobus, ya, supaya lebih bagus. Sebab saya tidak mau hanya sekedar berbicara tanpa ada bukti. Ya, saya selalu bicara harus sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saudara, kitab Yakobus pasal 1, ya. Saudara, Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-25 di sana dikatakan begini. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Siapa yang suka bahagia? Siapa yang suka bahagia sih? Siapa yang tidak suka bahagia? Siapa yang tidak suka bahagia angkat tangan. Siapa yang suka bahagia? Semua orang suka bahagia. Jadi kalau kita mau ingin bahagia saudara, mari kita teliti setiap firman, bukan hanya kita dengar, tapi kita terima dan lakukan, kita akan berbahagia. Dampak dari firman, gembala di sini saya akui. Tanpa saudara sadar, kalau saudara menabur, dampaknya akan kembali ke saudara sendiri. Jangan sampai karena saudara menabur, lalu tiba-tiba keluar mulut, gembala ini cuma selalu kasih beban saja sama kita orang. Ya, saudara tidak akan terima berkat. Setiap apapun yang kita lakukan, itu akan berdampak ke kita sendiri. Tuhan bilang, apa yang kita tabur, kita akan tuai. Amin. Apa yang kita tabur, kita akan tuai. Jadi saudara, yang benar adalah terus berbuat seperti Tuhan, dan kita pasti akan selalu menuai dari hasil apa yang kita lakukan. Saudara, jadi mari kita hidup menuruti setiap kebenaran firman Tuhan. Lalu poin yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita selalu terus menikmati berkat Tuhan, berjalan dengan benar. Bagaimana caranya saudara? Ya. Ayat yang ke-23, poin yang ketiga di sana dikatakan begini, apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemamu, membuang biji emas ke dalam debu, emas Ofir ke tengah batu-batu sungai. Saudara, poin yang ketiga, Tuhan bilang apabila kita hidup betul-betul sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita hidup dalam pertobatan, meninggalkan hal-hal yang salah, menyingkirkan hal-hal yang sia-sia. Saudara, maka kita percaya bahwa berkat-berkat Tuhan itu akan selalu datang dalam hidup kita. Apabila kita merendahkan diri, apabila kita menjauhkan kecurangan. Ya, banyak orang curang. Tuhan tidak pernah curang. Cuma manusia banyak kali curang. Dan bagian daripada kesalahan atau dosa adalah apabila kita berlaku curang. Saudara, Tuhan tidak mau. Ya. Namanya kecurangan, Tuhan tidak mau. Dalam arti dia mau supaya betul-betul kita hidup benar, kudus di hadapan Tuhan. Tidak ada kesalahan-kesalahan yang kita taruh dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. Ya, saudara. Artinya dia mau kita selalu hidup berkenan di mata Tuhan, meninggalkan semua hal-hal yang salah di mata Tuhan. Saudara. Ya, dia mau supaya betul-betul kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkenan di mata Tuhan. Ya,
Jangan hanya orang Pulau bilang tongo sambuno. Kalau kita orang yoneno tokoa. Tapi kalau di sini tidak ada. Saudara. Nah, kalau di sini tidak ada. Di sini semua anak-anak Tuhan yang manis, yang selalu menikmati pertolongan dan berkat Tuhan. Saudara, mari kita selalu berusaha untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jangan ada kepalsuan dalam hidup kita. Kenapa? Kalau ada kepalsuan bahaya. Bisa-bisa merugikan diri kita sendiri. Ya, menyembunyikan dosa. Kepalsuan itu berarti kita mungkin kita menyembunyikan dosa. Coba saudara lihat dulu. Amsal 28 ayatnya yang ke-13. Ya. Amsal 28 ayatnya yang ke-13. Saudara. Kenapa tidak boleh kita menyimpan dosa atau menyimpan hal yang salah di mata Tuhan? Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Amin saudara? Berarti kalau bertobat, bertobat betul-betul. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi oleh Tuhan. Ya, tentu kita semua mau selalu disayang oleh Tuhan. Amin. Ya, orang yang disayang oleh Tuhan, ya, saudara bukan berarti tidak ada masalah. Ada, tapi ketika dia berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan pulihkan saya, Tuhan pulihkan. Di sini saya lihat banyak orang-orang tua sakit-sakit, tapi sampai hari ini masih ada. Itu karena kasih sayang Tuhan yang selalu kita nikmati. Saya juga ini bukan berarti tidak ada masalah, banyak masalah. Tapi saya bawa kepada Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan. Dan saya bersyukur kasih sayang Tuhan itu terus kami nikmati sampai saat ini. Dan saya percaya itu merupakan keinginan Tuhan dalam perjalanan hidup saya dan saudara. Mari kita terus membenahi hidup ini untuk hidup benar dan meninggalkan hal-hal yang sia-sia. Saudara-saudara, supaya kita terus menikmati apa yang namanya berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih sayang Tuhan. Dan poin yang terakhir, saudara-saudara, ayat yang ke-27. Sebelum saya jabarkan ayat ke-27, ayat yang ke-25 di sana, kalau kita betul-betul fokus melakukan apa yang benar, lalu kemudian memberikan yang terbaik kepada Tuhan, ayat 25, dan apabila yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu, ya, dan kekayaan perakmu, apa artinya ini sebenarnya? Ini bentuk sesuatu yang kita bawa kepada Tuhan yang terbaik, pelayanan yang terbaik, ibarat emas, timbunan emas yang kita bawa kepada Tuhan. Ya, saudara-saudara, ya, saya baca ulang. Dan apabila yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu, jadi berarti ini sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan. Sebuah pelayanan ya yang utama, yang terbaik kita berikan kepada Tuhan. Dan kekayaan perakmu, maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena yang Maha Kuasa dan akan menengadah kepada Allah. Kita akan berkata, waduh memang betul, firman itu ternyata amin. Firman itu sungguh luar biasa, saudara. Jadi ada jaminan Tuhan yang ajaib, yang kita akan selalu nikmati ketika kita hidup sungguh-sungguh, hidup benar, dan melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Poin yang terakhir, ayat yang ke-27. Apabila kita ingin selalu hidup benar, tanda orang hidup benar dan mau diberkati oleh Tuhan, dia bilang begini, jikalau engkau berdoa kepadanya, ia akan mengabulkan doamu. Amin. Iya. Dan engkau akan membayar nasarmu. Jadi saudara, saya kira di sini tidak ada orang yang tidak mau doanya dijawab oleh Tuhan. Saudara, tentu kita semua ingin supaya setiap doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan adalah merupakan doa-doa yang selalu dikabulkan, dijawab oleh Tuhan. Mari kita terus bawa hidup kita untuk hidup benar di mata Tuhan. Saudara, kitab Yesaya berkata, kitab Yeremia kalau saya tidak salah, dia bilang begini, bukan
Tuhan itu bukan tidak kurang tajam telinganya untuk mendengar doa kita. Bukan kurang panjang tangannya untuk menolong kita, tapi yang merupakan pemisah antara kita dengan Allah adalah dosa kita. Jadi mari kita terus membenahi hidup kita, saudara. Ya. Kenapa kita harus hidup benar? Ya. Di dalam kitab 1 Petrus pasal 3, ya, sekali lagi, ya ini barangkali merupakan ayat yang terakhir. Dalam kitab 1 Petrus pasal yang ketiga, saudara-saudara, Satu Petrus pasal 3 ayat yang ke-12 dia bilang begini, saudara. Kenapa kita harus hidup benar? Ya. Ayat 12 dia berkata begini, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Amin. Dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jadi saudara-saudara, ini merupakan alasan kenapa kita harus selalu hidup benar. Tujuannya adalah supaya kita terus menikmati pertolongan Tuhan, berkat Tuhan dalam hidup ini. Dan ketika kita berdoa, doa-doa kita, saudara, akan menembus langit. Dan kita akan selalu melihat jawaban-jawaban Tuhan yang luar biasa Allah kerjakan dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Saudara, saya rindu kita lakukan pujian Jalanmu Tak Terselami. Haleluya. Yesus ajaib Tuhan. Jalanmu tak terselami, haleluya, oleh setiap hati kami, amin. Namun satu hal ku percaya, haleluya Tuhan, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, oleh besar bagiku, amin, haleluya Tuhan. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku, penyertaan-Mu. Pekerjaan selanjutnya saya kembalikan kepada yang bertanggung jawab. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri, haleluya. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran, penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti
kehadiran-Mu Tuhan. Arti sekali lagi ya, arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu. Engkau telah memanggil kami menjadi umat kepunyaan-Mu, agar kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu, agar kami selalu melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kami percaya ketika firman-Mu selalu ada dalam hidup kami, kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ada pertolongan, ada berkat Tuhan, ada kebahagiaan, ada jaminan yang luar biasa yang Tuhan akan selalu kerjakan dalam hidup kami. Olehnya itu Bapa, meteraikan seluruh kebenaran firman yang kami terima, sehingga itu akan terus mewarnai perjalanan hidup kami, akan memerintah dalam hidup kami. Dan kami percaya ketika firman-Mu selalu ada dalam hidup kami akan terus melihat pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan nyata dalam hidup ini. Kami berdoa, segala bentuk pekerjaan kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mau mencuri benih-benih firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, semua pekerjaan setan kami halaukan, kami singkirkan semua dalam nama Yesus. Biarlah hanya kuasa firman dan Roh Kudus-Mu saja semata-mata yang selalu menuntun dan memerintah dalam hidup kami. Kami berjalan dari kebenaran datang kepada kebenaran. Sukacita, damai sejahtera. Haleluya, berkat-berkat Tuhan melimpah menjadi bagian kami. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Setelah kami diberkati Tuhan melalui firman-Mu, sebentar umat Tuhan akan memberi korban persembahan bagi Engkau. Besar kecil pengorbanan mereka menabur, mereka pasti menuai. Mereka jujur dalam mengembalikan persepuluhan mereka. Tuhan tilik dari tempat yang maha tinggi. Tuhan akan bukakan tingkap langit dan curahkan berkat-Mu dari sorga. Sehingga mereka selalu meraih hidup diberkati, berhasil dalam segala usaha dan pekerjaan mereka. Semua hanya dikembalikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini doa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Dan kami akan memberi persembahan yang kedua. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, sekali lagi kita beri sorak-sorak yang lebih meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati firman Allah yang disampaikan oleh hamba-Nya pada siang hari ini. Segera kita akan memberikan korban persembahan yang kedua. Yesus kekasih jiwaku, kita angkat pujian. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Jiwaku sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, katakan sayang, sayang, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku dikatakan glory, glory, haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sekali lagi katakan, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu.
gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Katakan sayang, sayang, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Nyanyi glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, lagi katakan sayang, sayang, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji sayang, sayang. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, Yesus kekasih jiwaku. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semua persembahan Bapak Ibu yang sudah dipersembahkan untuk pelayanan dan untuk pembangunan yang ada di tempat ini. Sebelumnya pekerjaan ini saya serahkan pada Bapak Amon. Saja kita semua masuk ke dalam doa. Mari kita berdoa. Kami naikkan pujian dan syukur limpah terima kasih kepada Bapa di surga yang empunya kehidupan ini, yang sudah memberkati, menyertai, melindungi kami sepanjang minggu hingga pada siang hari ini kami boleh ada semua kuat sehat, itu karena anugerah Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan, mengagungkan kebesaran-Mu Tuhan lewat ibadah kami pada siang hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah memberikan korban syukur kami lewat apa yang kami miliki. Berkati Tuhan umat-umat-Mu dimanapun mereka berada, secara khususnya sepanjang minggu penyertaan perlindungan menjadi bagian kami semua. Apapun yang dijangkau dengan tangan kami Tuhan, Tuhan akan memberkati berlipat-lipat kali ganda sesuai janji firman-Mu. Kami sudah berdoa, mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus yang adalah kekasih jiwa kami. Haleluya, amin. Berjanji yang sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darinya. Oh, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima, sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah
kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Kami tidak bisa berjalan tanpa Engkau Tuhan. Tetapi pada hari ini kami akan mau katakan kalau kami masih bisa sehat, masih bisa kuat. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Ini semua karena berkat pengorbanan Tuhan. Ini semua karena berkat pemberian Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sampai hari ini kami sudah memberikan puji-pujian penyembahan yang begitu luar biasa di hadapan-Mu. Ini sebagai ungkapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Bahwa kami akan selalu rindu dengan aliran sungai Tuhan dalam hidup ini. Ketika kami tidak dapat berbuat apa-apa, ada tangan Tuhan yang menopang dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Khususnya kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan. Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu dengan luar biasa. Tuhan akan urapi hamba-Mu dengan luar biasa. Kemana saja hamba mau pergi dan berada di dalam pelayanan. Tuhan akan pakai dengan luar biasa. Tanda-tanda heran, tanda-tanda yang ajaib menjadi milik bagian hamba-Mu. Tempat pelayanan mereka semua diberkati oleh Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan mereka di dalam tempat pelayanan mereka, Tuhan akan mengadakan. Tuhan akan cukupkan segala keperluan pelayanan hamba-Mu. Dan kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang sudah hadir pada hari ini. Tuhan tolong setiap kehidupan keluarga jemaat Tuhan yang ada. Biarlah benih-benih kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan pada kami pada hari ini. Biarlah itu akan tertanam baik dalam setiap kehidupan sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Biarlah kami akan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Keluarga, rumah tangga jemaat Tuhan yang ada di tempat ini semuanya diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan berikan sukacita, damai sejahtera, ketenangan, ketentraman Tuhan menjadi milik bagian jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Yang sedang sakit Tuhan tolong, Tuhan jamah dan pulihkan, sembuhkan mereka Bapa. Biarlah mereka sehat, kuat, diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang berada di luar sana, yang menjalani masa pendidikan dan juga ada yang dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan tolong mereka, Tuhan lindungi, jaga dan pelihara mereka. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan dari segala mara bahaya, rancangan kecelakaan. Biarlah kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, biarlah pertolongan Tuhan menjadi milik bagian mereka. Kami juga berdoa buat pelayan altar yang sudah melayani Engkau pada hari ini. Tuhan tolong urapi mereka, pakai lebih lagi dengan luar biasa. Biarlah setiap talenta yang mereka pakai itu semua mereka pakai untuk hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang sungguh luar biasa. Kami tidak bisa balas kasih-Mu sehingga kami akan memberikan hidup kami yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Akhirnya jemaat-jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, mari kita mengangkat kedua belah tangan kita dan kita akan menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan persekutuan dari Allah Roh Kudus yang menyertai kita mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Sampai Yesus datang pada kali yang kedua, menjemput saya dan saudara untuk masuk dalam kerajaannya yang kekal, yaitu sorga yang kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita katakan, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua.